Sebelum pasukan Crane tiba, ia telah memasang berbagai ranjau dan perangkat peledak di seluruh markas Meng. Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di Bioskop Saku, tempatnya nonton film tanpa menghabiskan waktu berjam-jam, karena bioskopnya sudah ada di saku Anda. Bagaimana kabar Anda semua? Kembali lagi bersama saya, Mamat. Mari kita menyelami film yang berjudul Kisah dalam film ini dibuka dengan kelanjutan kehidupan Arthur Bishop yang setelah berbagai peristiwa di film pertama yang sudah kami upload di hari sebelumnya, kini berusaha menjalani masa pensiunnya dengan menikmati ketenangan di perairan Brazil. Ia menetap di sebuah kapal pesiar pribadi yang tentu saja telah dimodifikasi dan dipersenjatai sepenuhnya, sesuai dengan karakter Bishop yang selalu waspada. Suatu sore ketika ia sedang bersantai di sebuah kafe di tepi pantai, seorang wanita misterius menghampirinya dan menyampaikan sebuah pesan. Pimpinannya ingin mempekerjakan Bishop untuk sebuah tugas khusus. Tugas tersebut adalah melenyapkan 3 target penting dan merekayasa kematian mereka agar terlihat seperti kecelakaan murni. Sebagai informasi bagi yang belum menonton, Mimin jelaskan sedikit. Bishop bukanlah pembunuh bayaran biasa. Ia adalah seorang mekanik ahli dalam pembunuhan yang tak terlacak, di mana setiap aksinya selalu dianggap sebagai kecelakaan berkat analisis dan strategi jeniusnya. Wanita itu memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak, menegaskan bahwa Bishop harus menerima pekerjaan tersebut atau ia akan dihabisi di tempat oleh sejumlah anggota lain yang telah mengepung kafe. Tentu saja Bishop menolak mentah-mentah dan dengan sigap berhasil melarikan diri melalui sebuah aksi dramatis melompat ke atas gondola yang sedang bergerak. Meskipun begitu, wanita tersebut beserta pasukan tambahannya terus memburunya, memaksa Bishop melakukan serangkaian manuver nekat untuk meloloskan diri. Malam harinya, setelah menyadari bahwa para gangster tersebut telah menemukan dan berusaha menggeledah kapalnya, Bishop tanpa ragu meledakkan kapalnya dari kejauhan, menenggelamkan aset berharganya itu bersama dengan musuh-musuhnya. Ia kemudian menuju sebuah kontainer rahasia yang berfungsi sebagai markas daruratnya. Dan meskipun ia mencoba mencari tahu identitas dalang di balik serangan itu, ia akhirnya memutuskan untuk kembali menghilang dan memulai hidup baru di negara lain demi menghindari konflik lebih lanjut. Setelah berhasil memalsukan kematiannya sekali lagi, Bishop tiba di sebuah pulau wisata terpencil di Thailand, di mana ia menemui seorang teman lama kepercayaannya, Mai, yang mengelola sebuah penginapan di sana. Di pulau itu terdapat sebuah rumah pribadi yang telah lama ia tinggalkan. Namun di baliknya tersimpan sebuah tempat persembunyian rahasia berisi berbagai perlengkapan dan persenjataan darurat. Malam itu informasi intelijen yang ia minta akhirnya masuk, mengkonfirmasi identitas mafia yang memburunya. Seorang pedagang senjata ilegal kelas kakap bernama Ryan Crane. Keesokan harinya, ketenangan Bishop kembali terusik dengan kedatangan seorang wanita Amerika bernama Gina yang datang kepada Mai untuk meminta pertolongan medis karena luka-luka di tubuhnya, seolah-olah ia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan itu seolah terbukti pada malam harinya ketika dari kejauhan terdengar suara Gina yang sedang dipukuli oleh kekasihnya di atas sebuah kapal pesiar mewah yang berlabuh tak jauh dari pulau. Awalnya Bishop bersikeras untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, namun Mae terus mendesaknya untuk turun tangan. Merasa tidak punya pilihan lain, Bishop dengan enggan melangkah menuju kapal pesiar tersebut untuk mengintervensi. Saat berusaha membela diri dari serangan pacar Gina yang agresif, sebuah perkelahian tak terhindarkan terjadi, dan Bishop secara tidak sengaja membunuhnya.
Selagi Mae membawa Gina yang tampak trauma kembali ke pulau, Bishop memeriksa isi kapal itu dan menemukan paspor serta ponsel milik Gina. Di dalam ponsel itu ia menemukan sebuah kejanggalan besar. Terdapat foto dirinya yang membuatnya sadar bahwa seluruh kejadian ini adalah sebuah rekayasa. Untuk menghilangkan semua jejak, Bishop pun membakar habis kapal tersebut beserta isinya. Setibanya kembali di darat, Bishop tanpa membuang waktu lama mengonfrontasi Gina, menuntut penjelasan tentang siapa sebenarnya yang telah mengirimnya. Setelah didesak, Gina akhirnya mengaku bahwa ia memang dikirim oleh Crane, namun ia bukanlah anak buahnya. Ia menjelaskan bahwa Crane memegang sebuah rahasia yang bisa menghancurkan hidupnya, memaksanya untuk menuruti setiap perintahnya. Dan insiden dengan pacarnya tadi hanyalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan cermat. Misi utama Gina adalah untuk mendekati dan membuat Bishop jatuh cinta kepadanya, sehingga Crane bisa menjadikannya sandera sebagai alat untuk mengembalikan Bishop. Tentu saja Bishop tidak mudah tertipu. Ia kemudian melakukan penyelidikan sendiri dan menemukan bahwa Gina adalah sosok yang mulia, seorang pendiri panti asuhan bagi anak-anak korban perdagangan manusia. Jika latar belakang Gina begitu baik, lantas rahasia apa yang bisa digunakan Crane untuk memerasnya? Bishop pun menanyakannya langsung. Gina dengan berat hati menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu salah satu stafnya diculik dan dikembalikan dalam kondisi penuh luka hingga akhirnya meninggal. Crane mengancam akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak panti jika Gina tidak mematuhi perintahnya. Siang itu, menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh mata-mata Crane, Bishop menginstruksikan Gina untuk berpura-pura mesra dengannya agar para pengintai itu melaporkan bahwa rencana Crane berjalan sesuai harapan. Malamnya, Gina dengan tulus meminta maaf kepada Bishop karena telah menyeretnya ke dalam situasi berbahaya ini. Melihat ketulusan Gina yang begitu besar dalam melindungi anak-anak asuhnya, ternyata hati Bishop yang keras pun mulai luluh. Ternyata Bishop sendiri memiliki masa lalu yang tragis sebagai seorang anak yatim piatu yang menjadi korban perdagangan manusia dan dilatih secara brutal untuk menjadi seorang pembunuh sejak usia muda. Ia mengungkapkan bahwa Crane adalah salah satu rekannya di tempat pelatihan yang sama. Namun Bishop berhasil melarikan diri, sementara Crane tetap tinggal dan tumbuh menjadi monster. Berbagai latar belakang yang kelam, sebuah ikatan tulus yang tak terduga mulai terjalin di antara mereka. Malam itu, Bishop bahkan memberikan jam tangan peninggalan ayahnya kepada Gina sebagai simbol janjinya bahwa ia akan menghabisi Crane dan membebaskan Gina agar ia bisa kembali dengan aman kepada anak-anak di panti asuhannya. Keesokan paginya, momen kebersamaan mereka berakhir ketika gerombolan pasukan Crane menyerbu pulau dan berhasil menculik Gina. Bishop sendiri sengaja membiarkan dirinya tertangkap dan dibawa untuk bertemu langsung dengan Crane. Setibanya di markas Crane, Bishop langsung dijebak, dipaksa duduk di atas sebuah bom yang siap meledak. Crane kemudian muncul dan memberikannya berkas misi yang harus ia jalankan. Target pertamanya adalah seorang panglima perang dan pedagang senjata di Afrika bernama Krill yang saat ini mendekam di sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum di Malaysia. Crane berjanji akan membiarkan Gina hidup jika Bishop menyelesaikan tugasnya. Dengan bukti berupa panggilan video dari Gina setelah setiap misi berhasil diselesaikan. Bishop akhirnya tiba di Malaysia dan segera memulai analisisnya terhadap target dan lokasi. Penjara tersebut tidak hanya sangat sulit ditembus karena berada di sebuah pulau terpencil, tetapi juga dikelilingi oleh perairan yang dipenuhi oleh hiu-hiu ganas. Bahkan jika berhasil masuk, Bishop masih harus menemukan cara untuk bisa mendekati Krill yang selalu dikelilingi oleh para pengawalnya setiap saat. Setelah menyusun rencana yang matang, Bishop mulai mengumpulkan berbagai peralatan unik, termasuk tinta tato, krim khusus penyelam, dan beberapa bahan kimia yang kemudian ia sembunyikan dengan cerdik di dalam sebatang rokok, permen karet, dan sebuah kaleng pomade. Untuk bisa masuk ke dalam penjara, Bishop memiliki metode yang tidak biasa. Ia menyamar sebagai salah satu buronan internasional yang kebetulan memiliki kemiripan fisik dengannya. Buronan tersebut memiliki ciri khas tato dadu di wajahnya, yang menjadi alasan mengapa Bishop membeli tinta tato sebelumnya. Keesokan harinya, Bishop melancarkan aksinya dengan sengaja memprovokasi polisi yang sedang berjaga di jalanan. Tak butuh waktu lama, dengan tato di wajah dan paspor palsu yang ia miliki, Bishop langsung diidentifikasi sebagai buronan tersebut dan ditangkap.
persis seperti yang telah ia rencanakan. Ia kemudian dipindahkan ke penjara yang sama dengan targetnya. Saat melalui pemeriksaan barang-barang pribadi, para sipir sama sekali tidak menaruh curiga pada benda-benda sehari-hari yang ia bawa. Akhirnya, Bishop berhasil bertemu dengan Krill secara langsung. Namun ia sadar tidak bisa sembarangan mendekat karena Krill selalu dijaga dengan sangat ketat oleh pasukannya. Setelah seharian penuh mengobservasi gerak-gerik targetnya, Bishop mencuri sebilah pisau saat makan siang. Pada awalnya Mimin mengira pisau itu akan digunakan untuk membunuh Krill secara langsung. Namun ternyata Bishop punya rencana yang lebih cerdik. Ia justru menggunakan pisau itu untuk memancing perkelahian dan membunuh salah satu anak buah Krill. Sebuah tindakan yang langsung menarik perhatian sang panglima perang. Terkesan dengan kemampuan bertarung Bishop, Krill pun mengundangnya untuk berbicara secara pribadi di dalam selnya yang istimewa. Berkat kekayaannya, sel milik Krill lebih mirip seperti sebuah apartemen pribadi, lengkap dengan berbagai bahan kimia dan ramuan untuk menjalankan ritual kepercayaannya. Inilah momen emas yang telah ditunggu-tunggu oleh Bishop. Tanpa membuang sedetik pun, ia langsung melumpuhkan Krill hingga pingsan. Dengan pengetahuannya yang luas tentang kimia, Bishop kemudian meracik sebuah racun mematikan dari bahan-bahan milik Krill sendiri yang akan membuat kematiannya terlihat seolah-olah disebabkan oleh serangan jantung. Tidak butuh waktu lama, kabar kematian Krill yang mendadak membuat kepanikan di seluruh penjara. Alarm meraung-raung dan semua tahanan dikumpulkan, menciptakan pengalihan yang sempurna bagi Bishop untuk menjalankan rencana pelariannya. Ternyata bahan yang ia sembunyikan di dalam rokok adalah sebuah peledak mini yang ketika dikombinasikan dengan permen karet yang telah ia modifikasi mampu menciptakan ledakan yang cukup kuat untuk menghancurkan dinding penjara. Sebelum melompat ke lautan lepas, Bishop mengolesi seluruh tubuhnya dengan krim dari kaleng pomade yang sebenarnya adalah krim penolak hiu. Dengan cara ini, ia berhasil melarikan diri dari salah satu penjara paling aman di dunia. Sesuai rencananya, Bishop kemudian dijemput oleh sebuah kapal nelayan yang telah diatur oleh Crane. Sebagai bukti bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya, Crane mengizinkannya melakukan panggilan video dengan Gina, memastikan bahwa sandera tersebut masih dalam keadaan hidup dan aman. Perhentian selanjutnya adalah Sydney, Australia, di mana target kedua Bishop telah menanti. Target kali ini adalah Adrian Cook, seorang pengusaha besar di bidang mineral dan batu bara yang sebenarnya juga merupakan pemain utama dalam berbagai bisnis ilegal di pasar gelap. Cook tinggal di sebuah penthouse super mewah yang terletak di puncak gedung pencakar langit ternama di Sydney, dilindungi oleh sistem keamanan canggih dan dijaga ketat oleh para pengawalnya setiap saat. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari untuk mempelajari rutinitas dan kebiasaan Cook, Bishop melancarkan langkah pertamanya dengan menyamar sebagai seorang calon pembeli yang tertarik pada salah satu unit apartemen di gedung tersebut. Dengan strategi sederhana ini, ia berhasil mendapatkan cetak biru arsitektur gedung serta menduplikasi kartu akses milik agen properti. Tidak hanya itu, Bishop juga meracik sebuah cairan kimia khusus yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat kaca super tebal sekalipun dapat retak dan hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Akhirnya, hari eksekusi yang telah direncanakan dengan cermat pun tiba. Pada waktu yang telah diperhitungkan, Bishop yang kini menyamar sebagai seorang teknisi berhasil memasuki sebuah unit apartemen kosong yang kuncinya telah ia gandakan. Menggunakan serangkaian peralatan panjat tebing canggih, ia berhasil membuka jendela tebal di dinding gedung dan menyelinap keluar. Lalu dengan lincah memanjat hingga berada tepat di bawah kolam renang kaca milik Cook yang menjorok keluar dari bangunan. Sesuai dengan jadwal rutinnya, Cook yang baru saja selesai berolahraga langsung masuk ke dalam kolam untuk berenang. Di saat itulah Bishop sudah berada dalam posisi sempurna dan siap untuk melancarkan tahap akhir dari rencana yang mematikan. Melihat bagaimana Bishop mampu mengeksekusi targetnya yang sangat sulit dengan begitu cepat dan tanpa celah, Crane hanya bisa terdiam dengan perasaan kagum sekaligus waspada.
Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menghubungkan panggilan video dengan Bishop sebagai konfirmasi. Namun selama panggilan berlangsung, Gina dengan sangat cerdik memberikan sebuah petunjuk tersembunyi. Ia meminta Bishop untuk memperhatikan jam tangan yang pernah ia berikan, sambil secara tersirat menunjukkan nomor seri dari kapal tempat ia disandera yang terpantul dari permukaan jam. Anggota Crane yang menyadari hal itu segera memutus jaringan telepon. Berbekal petunjuk tersebut, Bishop dengan mudah melacak lokasi kapal itu yang secara kebetulan masih berada di perairan Sydney. Akan tetapi, Crane yang sudah menduga bahwa Bishop akan mencoba melakukan penyelamatan berhasil memindahkan kapalnya terlebih dahulu. Bishop berusaha mengejar menggunakan helikopter dan membuat keputusan nekat untuk diturunkan di tengah lautan. Hanya dengan sebuah alat bantu pernapasan, ia berhasil berenang dan menyusup ke bagian bawah kapal. Meskipun Bishop mampu melumpuhkan banyak sekali anak buah Crane, jumlah mereka yang terlalu banyak dan fakta bahwa ia datang tanpa persiapan yang matang akhirnya membuatnya berhasil ditangkap. Crane yang masih membutuhkan keahlian Bishop memberinya satu kesempatan terakhir untuk menyelesaikan misinya, atau Gina akan dibunuh di tempat. Bishop kemudian diantar ke dermaga, namun ia memilih untuk kabur dengan caranya sendiri dari sana. Singkat cerita, Bishop tiba di destinasi berikutnya, Varna, Bulgaria, untuk menghadapi target terakhirnya yang bernama Meg Adams. Sama seperti Krill, Meg juga merupakan salah satu pemasok senjata ilegal terbesar di dunia. Dengan kekayaan yang melimpah, ia bermarkas di sebuah bunker bawah tanah super canggih yang terletak di pinggir kota, dengan sistem penjagaan yang berlapis-lapis dan tak main-main. Ia juga memiliki beberapa unit kapal selam pribadi dengan persenjataan lengkap. Yang lebih gila lagi, untuk misi kali ini, Crane hanya memberikan Bishop waktu kurang dari 24 jam untuk menyelesaikannya. Dengan menggunakan komputer khususnya, Bishop berhasil meretas sistem keamanan markas Meg dan menemukan sebuah informasi vital. Meg memiliki sebuah helikopter pribadi yang siaga di sebuah rumah sakit tertentu di kota. Bishop kemudian pergi ke rumah sakit tersebut, naik ke atap, dan dari jarak yang sangat jauh, ia menggunakan sniper untuk menembak kaki salah satu penjaga Meg. Tak lama kemudian, seperti yang telah diperkirakan, rumah sakit tersebut mengirimkan helikopter medisnya ke lokasi Meg untuk melakukan evakuasi. Di saat itulah, Bishop yang telah menunggu secara diam-diam sudah berhasil menyusup dan bersembunyi di dalam kompartemen bagasi helikopter tersebut. Begitu helikopter mendarat dalam markas Meg, Bishop segera keluar. Mengetahui bahwa setiap sudut ruangan dilengkapi dengan CCTV, ia membawa sebuah alat pengacau jaringan yang membuatnya bisa bergerak sedikit lebih leluasa tanpa terdeteksi. Ia berhasil melumpuhkan belasan anggota Meg secara diam-diam. Namun pergerakannya akhirnya terdeteksi juga. Meg yang telah mengantisipasi adanya penyusup langsung masuk ke dalam lift untuk menuju sebuah bunker yang lebih aman di bawah tanah. Namun sekali lagi kita diperlihatkan kejeniusan Bishop dalam menganalisis blueprint sebuah gedung yang membuatnya selalu bisa berpikir selangkah lebih cepat dibandingkan musuh-musuhnya. Ternyata reaksi Meg saat berhadapan dengan Bishop sangat berbeda dari dua target sebelumnya. Alih-alih merasa terancam, ia justru terlihat lebih santai dan bahkan mengagumi keahlian Bishop yang mampu menembus semua lapisan sistem pengamannya. Tanpa membuang banyak waktu, Bishop langsung menawarkan Meg sebuah proposal kerjasama. Ia menjelaskan bahwa selama ini, Crane telah memanfaatkannya untuk menyingkirkan semua pesaing bisnisnya satu persatu. Dan kini, giliran Meg yang menjadi target terakhir. Bishop mengusulkan agar mereka membalikkan keadaan dan bekerja sama untuk membalas dendam kepada Crane. Dengan menyingkirkan Crane, tidak hanya nyawa Meg yang akan selamat, tetapi mereka berdua juga bisa mengambil alih pangsa pasar yang jauh lebih besar. Namun untuk bisa menaklukkan Crane, Bishop membutuhkan sumber daya dan persenjataan yang dimiliki oleh Meg. Meg pun setuju dan rencana pembalasan dendam mereka telah disepakati. Langkah pertama dari rencana mereka adalah dengan merekayasa sebuah skenario di mana seolah-olah Meg tewas akibat jebakan peledak yang dipasang oleh Bishop. Saat Meg tercebur ke laut sebelum sebuah ledakan palsu yang spektakuler, Bishop secara diam-diam muncul untuk membawanya menyelam ke sebuah tempat persembunyian rahasia di bawah air, memastikan bahwa ia selamat dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kebenarannya. Dengan begitu, Crane akan menerima kabar bahwa target ketiganya telah berhasil dieksekusi.
Crane yang masih menaruh sedikit rasa curiga memerintahkan sebagian besar pasukannya untuk pergi ke markas Meg dan mencari jasadnya sebagai bukti. Bishop sendiri sempat memberitahu Crane melalui telepon bahwa ia telah menyimpan mayat Meg di dalam salah satu kapal selamnya. Sejauh ini semua berjalan sesuai perhitungan Bishop. Sebelum pasukan Crane tiba, ia telah memasang berbagai ranjau dan perangkat peledak di seluruh markas Meg. Setelah berhasil melumpuhkan semua pasukan yang dikirim Crane, Bishop segera meluncur menuju kapal pesiar tempat Gina disandra. Crane yang kini telah kehilangan sebagian besar pasukannya, tentunya sudah memerintahkan seluruh anak buahnya yang tersisa untuk berjaga-jaga. Namun, semua persiapan itu terbukti sia-sia karena Bishop, si botak ini, memiliki kemampuan luar biasa untuk menghabisi puluhan orang sendirian tanpa menderita luka sedikit pun. Sangat mustahil. Gina sendiri sempat tertembak di lengan saat berusaha memberikan perlawanan. Crane yang melihat bahwa kekalahannya sudah di depan mata, memilih untuk menjalankan rencana B. Ia mengaktifkan bom waktu di kapalnya dan dengan kejam meninggalkan Gina di sana sebagai umpan untuk membunuh Bishop. Untungnya di dalam kapal pesiar mewah tersebut terdapat sebuah fasilitas pelarian darurat berupa kapsul submersible yang hanya cukup untuk satu orang. Bishop segera menempatkan Gina di dalam kapsul tersebut dan meluncurkannya ke tempat yang aman. Kini ia bisa lebih fokus untuk menghabisi Crane yang sedang berusaha melarikan diri menggunakan helikopter pribadinya. Pada akhirnya Crane dan Bishop kembali bertemu untuk pertarungan terakhir mereka. Mereka berdua berduel sengit di atas dek kapal, diiringi oleh detik-detik waktu bom yang terus berjalan mundur. Jika Bishop melompat ke laut, ia akan terkena imbas ledakan dahsyat dari kapal yang bisa saja membuatnya tewas. Oleh karena itu, ia memilih untuk tetap masuk ke dalam kapal, namun tidak ada yang tahu bagaimana cara ia akan selamat dari ledakan tersebut. Pada akhirnya, Gina berhasil diselamatkan. Namun, keberadaan Bishop tidak dapat ditemukan di antara puing-puing kapal yang hancur lebur, dan ia pun dinyatakan tewas. Kapal Crane benar-benar musnah, dan yang tersisa hanyalah bagian tempat penyimpanan jangkar kapal. Meg sendiri awalnya tidak menyangka Bishop akan mati, namun ia masih menaruh sedikit kecurigaan. Setelah melakukan penelusuran, ia menyadari bahwa kompartemen penyimpanan jangkar kapal itu terbuat dari baja yang sangat kokoh dan secara teoritis bisa melindungi satu orang dewasa dari ledakan. Ia kemudian memeriksa rekaman CCTV di pelabuhan terdekat, dan benar saja dugaannya terbukti. Saat malam tiba, diam-diam Bishop keluar dari rongsokan tersebut dalam keadaan hidup dan tanpa terluka sedikit pun. Beberapa bulan setelah menghilang, Bishop akhirnya pergi ke Kamboja menuju sekolah yang didirikan Gina untuk anak-anak yatim piatu. Gina sendiri tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat orang yang sudah ia kira tewas ternyata masih hidup. Inilah Bishop, si botak pembunuh bayaran paling jenius. Dan dengan adegan reuni mereka, film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hati yang paling keras dan terbiasa dengan kekerasan dapat luluh oleh ketulusan. Arthur Bishop yang semua hidupnya lari dari masa lalu sebagai mesin pembunuh, akhirnya menemukan alasan untuk berhenti lari dan mulai berjuang bukan lagi untuk membunuh, tetapi untuk melindungi cinta dan menyelamatkan masa depan anak-anak yang tidak berdaya. Sebuah cerminan dari masa lalunya sendiri. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak yang masih menonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe. Saya Mamat pamit undur diri.